Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. Hey, apa kabar? Senang sekali nih Kenapa kami coba? Karena di sini ada dua orang. Ada saya sendiri yaitu Fauzi Fadilah Kailani dan juga ada teman saya ini. Saya Alif Leri Samudra. Oke, Kang Alif nih yang akan menemani kalian di tema jendela UMB. Semakin tahun semakin canggih nih teknologi. Tak hanya teknologi saja yang maju, namun sumber daya manusia juga semakin cerdas. Kang Lari, betul? Iya, betul sekali. Terutama dalam bidang PR, public relation yang mengejar ketinggalan di era Society 4.0 ini gitu Kang. Iya. Nah Kang, kita teh kan sekarang tuh di era apa sih Kang? Kalau sekarang tuh kita di eranya 4.0 Bang Haji. 4.0. Cuman negara kita tuh sedang memikirkan apakah akan mengikuti ke era Society 5.0 tersebut. Ya masih di dalam tahapan transformasi lah dari 4.0 ke 5.0. Kayak gitu ya. Ya. Tapi nih Kang, sebelum masuk ke 4.0 ya, kita teh kan itu teh ada 5 nih 5.0. Yang pertama tuh apa coba Kang? Tahu nggak? Ya pasti one lah. Iya, one. Ya, betul. Maksudnya tuh 1.0 tuh eranya apa gitu, tahu nggak Kang? Era apa ya? Ya era pertama lah mungkin. Saya searching riset sedikit gitu. Ya. Jadi 1.0 itu di era 18 Kang. 18. Ya. Era 18 tuh di mana revolusi industri. Pernah dengar paling kan? Ya, pernah. Dulu sekolah itu dibahas itu tentang revolusi industri itu Ya, kan. betul. Nah, kemudian pada tahun 19 itu era di mana 2.0 itu tuh munculnya listrik Kang. Oh, listrik baru muncul. Listrik. Oh, iya. Zaman dahulu belum ada listrik ya, masih pakai lampu cempor katanya, kata zaman-zaman orang-orang zaman dahulu gitu. Cek aku lah gitu. Ya, yang udah pada tua-tua. Ya. Munculnya listrik tuh pada tahun 19 Kang. Ya. Kemudian pada tahun 2000-an itu 2000. Oh ya, 2000. waktu tahun 2000 pas ini mah nggak ada 2000 apa-apa gitu. Ini mah 2000 pas itu 3.0 di mana munculnya komputer. Komputer teh muncul teh waktu tahun 2000-an. 2000 tuh komputer tuh di Indonesia atau seluruh dunia, Kang Haji? Kalau menurut Google mah gitu ya, saya riset tuh tidak semuanya, cuman perlahan ke semuanya gini. Kayak misalkan di daerah Eropa doang, baru nyebar tuh ke Indonesia. Ya seperti sekarang lah 5.0 gitu kan. Kemudian era 4.0 teh tahu nggak Kang? Apa? Eranya 4.0. 4.0. 4.0 tuh yang saya tahu tuh ya. Jadi munculnya koneksi jaringan, internet lah, bisa dibilang internet. Kalau internet pas 4.0 tuh. Jadi jaringan tuh luas. Ya kalau 4.0 setahu saya tuh gitu yang pernah saya baca-baca tuh. Berarti sekitaran 2015-an ya, 2010-an gitu ya? Ya. 2000 berapa ya? 2016 kayaknya kan waktu itu BB ada internet tuh. Ya, betul. BlackBerry gitu kan. Zaman-zamannya BlackBerry. Nah, kan 4.0 teh kemarin nih. Sekarang juga 4.0 sih di Indonesia. Ya. Tapi di luar negeri, terutama di Jepang itu sudah menerapkan sebagian gitu ya yang namanya 5.0. Menurut Akang nih Kang, bisa nggak sih di Indonesia gitu? Benarnya Kang buat ya kayak era-era 5.0 gitu tuh. Sebenarnya menurut saya tuh bisa-bisa saja. Ya jikalau memang di negara kita tuh sudah siap untuk menerima era tersebut tuh. Ya jadi harus dipersiapkan dahulu lah, ketika udah siap baru bisa kita mengikuti era 5.0 itu seperti di Jepang tadi ya. Ya baru bisa meniru. Kalaupun negara kita itu belum siap dalam segi apapun lah untuk melaju ke era 5.0 itu ya mungkin belum bisa gitu. Ya menurut saya begitu Kang Haji. Kan 5.0 tuh di mana era 5.0 tuh diubah gitu peradabannya sebagian. Salah satunya kan kayak tol kan. Ya, betul. Kita kan di 4.0 gini membayar tol itu menggunakan kartu Kang. Ya. Bayarnya ke Indomaret gitu kan. Nah, kalau untuk 5.0 tuh yang diterapkan di Jepang gitu ya Kang. Kalau Kang tahu masuk tol teh langsung masuk gini. Oh gitu ya. Jadi itulah kemajuan teknologi di era 5.0. Scan-nya itu ke mobil. Jadi langsung ser masuk gitu. Nah, mungkin e-wallet juga bakal menghilang gitu ya.
di muka bumi tuh. Nah, menurut kutipan nih dari mantarnews.com, Society 5.0 adalah isu peradaban, Kang. Bukan sekedar isu teknologi digital. Yang dikutip dari siaran pers yang diterima antara di Jakarta Minggu, acara tersebut menampilkan Teddy Mantoro atau guru besar ilmu komputer Universitas Sampurna dan senior member IAA, terus Riri Satria, founder dan CEO Value Alignment Advisory Komisaris PT Jakarta Internasional gitu ya. Dalam acara tersebut Teddy menyampaikan kesiapan Indonesia menghadapi era Society 5.0 dari sisi sumber daya manusia. Dia mengatakan bahwa ternyata jumlah ahli teknologi informasi dan digital yang tersedia di negeri ini masih sangat kurang, Kang. Jumlah dibandingkan dengan yang dibutuhkan. Ini pekerjaan rumah yang besar bagi semua pihak agar Indonesia tidak menjadi penonton di era Society 5.0 ini. Ada isu-isu makro yang segera harus dibereskan, termasuk perangkat regulasi, supaya manusia mampu mengejar ketertinggalan dan sanggup bersaing dalam era Society 5.0 ini, katanya. Nah, jadi di Indonesia itu ternyata masih belum siap, Kang. Oh, dalam menghadapi era dalam Society 5.0 gitu. belum siap. Ya. Dengan demikian gitu, pembahasan tentang Society 4.0 itu, maka ruang lingkupnya lebih luas gitu, Kang, jika dibandingkan industri 4.0. Society 5.0 harus dilihat sebagai sesuatu yang sangat holistik, karena ini adalah isu peradaban kita. Tidak bisa mengkerdilkan isu Society 5.0 hanya sebatas teknologi digital saja, Kang. Ya. Seperti Internet of Things atau LOT, Artificial Intelligence, termasuk di dalamnya machine learner, terus blockchain, serta turunannya seperti seingat saya mah cryptocurrency kalau nggak salah gitu, serta non fungible token kalau disingkatnya mah NFT. Nah, serta perkembangan teranyar metaverse Society 5.0. Tidak hanya itu, jadi banyak, Kang, 5.0 itu. Terus dalam ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu budaya, bahkan filsafat hanya ikut mengawal saja, Kang. Ya. Bahkan mengisi pembentukan Society 5.0 itu jangan sampai semua aspek hidup kita diatur oleh teknologi, Kang, atau bisa disebut algoritma. Ya, berarti gini ya, Kang, tadi yang setelah Akang sampaikan itu ya, yang telah Akang kutip juga bahwa Indonesia tuh masih belum siap dalam menghadapi era Society 5.0 itu ya. Ya mungkin saya juga termasuk orang yang sepakat terhadap yang tadi Akang sampaikan, Kang Aji sampaikan, karena saya pun melihat gitu, Kang, di Indonesia tuh masih banyak SDM yang kekurangan, terus yang pengangguran juga gitu, Kang, dalam hal pekerjaan. Ya mungkin kan nanti di era Society 5.0 itu yang saya lihat kayak di Jepang itu kan tenaga kerja tuh udah mulai dirubah gitu, udah mulai pakai robot lah dan segala macam. Nah, mungkin kalau itu diterapkan di Indonesia nanti akan sangat akan sangat menjadi saingan lah sama makhluk hidup yang seharusnya makhluk hidup juga bisa lakukan, dan ternyata ada robot yang menggantikannya dalam hal pekerjaan itu. Menurut saya juga, saya tidak setuju dalam hal itu. Saya melihatnya belum siap Indonesia untuk melaju ke era society itu dengan sekarang banyaknya pengangguran gitu di Indonesia tersebut. Ya. Tapi kalau menurut saya mah, kalau masalah sumber daya manusia yang masih banyak pengangguran kayak gitu gini, masalah utamanya bukan itu, Kang, menurut saya mah. Jadi yang masalah utamanya itu di mana pekerjaan yang baru gini. Ya. Kayak misalkan kita kuliah gitu ya, jurusan akuntansi. Ya. Otomatis kan di pekerjaan di pembisnis lain gitu, kita tuh bekerja sesuai jurusan kita. Oh, akuntansi pernah diajarin di kuliahan gitu kan. Terus bisa juga kalau misalkan kita otodidak gitu, kita bisa saja belajar otodidak di internet gitu. Nah, jadi permasalahannya gitu, pekerjaan baru ini di 5.0 itu jadi pekerjaan yang baru, sangat baru gini. Jadi di internet pun tidak ada tutor apapun. Nah, itu yang dipermasalahkan, Kang. Jadi mau cerdas apapun, mau sepintar apapun, dia harus memahami otak komputer. Nah, itu yang jadi masalah. Walaupun profesor gitu ya. Nah, yang paling penting itu adalah apakah kita bisa menyesuaikan. Karena
pada zaman sekarang itu tidak hanya anak muda saja yang hidup gitu, ada juga yang udah lanjut usia. Ya. Itu kan ada yang FOMO, ada juga yang monoton gitu. Yang jadi permasalahannya itu bagaimana sih public relation gitu mengejar ketertinggalan di era 5.0 ini gitu kan. Ya. Terutama di Indonesia mungkin ya. Ya betul. Karena di Jepang kan yang kita telah bahas tadi kan sudah menerapkan era society 5.0 itu. Betul. Nah, menurut Akang nih Kang, gimana sih caranya gitu biar para humas itu bisa menyesuaikan, Ya, beradaptasi gitu beradaptasi betul. Adaptasi untuk di era menuju 5.0 ini gitu. Ya, mungkin yang pertama gitu ya. Ya mungkin seorang PR tuh harus bisa membaca situasi dulu gitu Kang Haji. Ya, bisa membaca situasi kedepannya itu bagaimana dalam menanggapi tadi tentang peran PR di society 5.0 tersebut. Nah, apalagi kan kita tuh mau masuk ke era society 5.0 itu, yang dimana itu dalam era tersebut tuh dengan internet on things gitu, terus ada AI tentang kecerdasan buatan maupun big data itu. Nah, mau tidak mau sebagai seorang public relation tuh bisa berkolaborasi dan belajar khususnya di digitalisasi. Oh iya betul. Nah, ya mungkin di dalam digitalisasi itu khususnya tuh kita tuh bagaimana gitu cara membuat konten yang menarik, terus dengan memanfaatkan media sosial yang ada. Tapi kan kalau misalkan memanfaatkan media sosial gitu, ada saja yang bilang ini orang FOMO banget sih. Itu bagaimana Kang menyikapinya gitu? Apakah kita mengabaikannya saja gitu? Karena kita mau tidak mau harus menyesuaikan gitu. Iya, mungkin kalau ada yang bilang begitu Kang Haji, ya menurut saya menurut saya pribadi ya kita abaikan saja lah ya. Media sosial itu sudah menjadi ranahnya kita kalau kita seorang PR gitu untuk menyampaikan sesuatu, karena di dalam media sosial tuh ya cepat tersampaikan gitu. Cepat tersampaikan kepada masyarakat luas tuh. Iya. Jadi tentang berita apa yang mau disampaikan. Jadi semuanya abaikan saja gitu ya. Iya, betul. Itu mah hanya penyakit hati doang gitu ya. Iya, kayaknya itu mah. Oke, lanjut Kang. Apalagi nih Kang yang untuk bisa PR itu mengejar gitu. Ya, ada lagi nggak? Kayak digitalisasi itu ya. Nah, ya mungkin pandai-pandainya seorang public relation itu ya Kang, memanfaatkan perangkat digital tersebut harus memiliki juga gitu skill dasar ilmu komunikasi. Ya, jadi agar nanti menyampaikan dalam media sosial itu ya di dalam digitalisasi itu dia memahami skill dasar ilmu komunikasi, jadi menyampaikannya tuh akan enak gitu kepada masyarakat yang dituju tuh. Jadi tujuan pencapaiannya tersebut dapat diterima gitu oleh masyarakat luas tuh. Jadi kan balik lagi nih ke misalkan media sosialnya kita sebut saja ya. TikTok ataupun Instagram itu kan berbeda platform gitu kan. Nah, mungkin PR itu menyesuaikan gitu kata-kata atau informasi yang disampaikan. Bagaimana sih bahasa TikTok gitu kan ya? Bagaimana sih bahasa Instagram itu? Ya, betul. Bagaimana kita public relation itu menyampaikan informasi menyesuaikan seperti di platform Twitter itu kan berbeda-beda gitu. Kita juga sudah jelas gitu ya. Gitu ya, saya juga gitu ya menyadari bahwa platform TikTok, Instagram dengan Twitter itu berbeda gitu. Penyampaiannya ada yang formal, ada yang bercanda, namun diterima gitu. Itu mungkin ya bisa ya jadi poin ya Kang. Oke. Ya, karena kan seiring dengan berjalannya waktu gitu ya kan pasti zaman itu terus berubah-ubah gitu. Ya, saat ini kan perkembangan zaman semakin maju ya. Nah, seorang PR pun ya tadilah harus mampu beradaptasi gitu. Ya, khususnya menghadapi digital. Nah, dikutip dari bacamalang.com nih Kang ya. Bagaimana seorang PR harus mampu menghadapi FUCA gitu. Yakni volatility atau perubahan yang tiba-tiba, uncertainty atau ketidakpastian, kompleksi yaitu faktor yang berlapis-lapis, serta ambiguity atau hal-hal yang membingungkan. Ada 4 hal penting yang harus dikuasai, yakni membangun empati,
spesifik dan kena target ke audiens, fokus pada masalah dan solusinya, menjunjung etika. Itu sih yang paling penting, menjunjung etika kan. betul. Dalam dosen London School of Public Relations ini menambahkan, saat PR juga harus tahu karakter dan kaitan antara netizen jurnalistik, testimoni, dan advertising. Nah, saat ini juga ya perkembangan zaman semakin maju kan. Ya. Seorang PR harus mampu beradaptasi, agile dan adaptable aku mah bacanya. Adaptasi lah intinya. Ya, adaptasi lah. Khususnya menghadapi digital PR. Adaptable ya. Ya mungkin ini Kang Aji sama ya, mungkin ini ada kutipan yang dikutip oleh bacamalang.com. Ya, menurut manajer of public relation Tursina Boarding School, Muhammad Arif SPDI juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ratih. Jadi menurut Ratih itu sebelumnya dia menyampaikan tuh kolaborasi sangat penting di era seperti sekarang ini. Ya mungkin yang telah tadi saya bahas sedikit mungkin ya tentang kolaborasi sudah saya sampaikan, mungkin dikutip juga oleh bacamalang.com ini. Di sini ada kutipannya. Nah, lalu menurut tadi manajer Public Relation Tursina Boarding School itu yang tadi Pak Arif menyampaikan, kami yang bergerak di bidang pendidikan juga harus terbuka karena sekolah adalah pendidikan karakter. Nah, ungkapnya Arif menambahkan, ilmu komunikasi yang merupakan unsur utama dalam kehumasan dapat dilakukan lewat sharing dengan berbagai pihak. Nah, mungkin itu Kang Aji, mungkin pentingnya tadi yang saya sampaikan terkait seorang public relation tuh harus mempunyai skill dasar komunikasi gitu, agar menyampaikan suatu pernyataan terhadap masyarakat tuh bisa tersampaikan dengan baik gitu ya, karena mempunyai skill komunikasi yang baik juga. Ya mungkin itu Kang Aji. Nih Kang, menurut Kang nih Kang, setuju nggak nih untuk universitas yang mempunyai jurusan ilmu komunikasi itu menambahkan mata kuliah yang dimana kita bisa menyesuaikan di era 5.0? Ya, mungkin menurut saya di sekitaran universitas itu mungkin harus ya mungkin kita harus itulah diadakannya mata kuliah ya gitu ya. Ya mungkin mata kuliah intinya gitu ya, kayak mata kuliah public relation ini yang akan bisa membahas ya segala hal tentang public relation tersebut, atau humas lah. Public relation itu kan humas ya. Humas itu hubungan masyarakat. Jadi nyambung gitu, ilmu komunikasi terus ada humas, hubungan masyarakat ya, karena kita berbaur dengan masyarakat maupun dengan apalah media. Yaitu kita pastinya harus punya skill komunikasi yang baik. Ya masa kita ngobrol lah, istilahnya ngobrol berbaur ke masyarakat, kita tidak mempunyai etika atau komunikasi yang baik, ya tidak akan tersampaikan komunikasi yang kita ingin sampaikan terhadap masyarakat itu. Nah, di era 5.0 ini ya, ini saya akan menambahkan kutipan nih Kang dari egabringspreps.com kan. Di era 5.0 menurut Elizabeth Gunaman Ananto, yaitu yang saya pahami di era 5.0 merupakan era transformasi digital, merubah berbagai kebiasaan dan cara hidup. Digital aplikasikan secara nyata dan berpusat pada kehidupan manusia untuk lebih dapat menikmati hidup. Era data tanpa batas untuk meningkatkan kualitas dan pertumbuhan masa depan, di mana semua usia dapat menikmati kehidupan yang lebih baik. Istilah 5.0 dicetuskan di Jepang, di mana 26% dari penduduknya berusia 65 tahun. Dalam era ini diharapkan bahwa penduduk di desa terpencil akan mempunyai akses transportasi, fasilitas kesehatan, infrastruktur yang semuanya terhubung dengan sarana teknologi seperti drone dan robot. Oh, jadi pencetus awalnya itu di Jepang, Kang. Ya. Ada ada masalah apa sih di Jepang teh sehingga harus lebih maju gitu ya, memikirkan yang berusia 65 tahun gitu. Tahu nggak Kang? Ya, mungkin ya yang saya dengar terus saya pernah baca-baca gitu ya. Ya kenapa mungkin Jepang menerapkan era society 4.0 itu ya? Ya mungkin karena Jepang tuh emang termasuk negara maju Kang Aji, yang saya tahu tuh ya, yang dimana masyarakat Jepang tuh dapat berinovasi dengan baik. Segi kreativitasnya lah, kreativitas otaknya itu sangatlah emang di atas rata-rata gitu ya. Kayak
yang pernah saya dengar juga kan tadi kata Kang Aji mengatakan apa infrastruktur yang apa tadi teh seperti drone robot itu ya. Nah mungkin di Jepang tuh emang udah banyak robot ya yang saya ketahui gitu. Ada contohnya robot yang jadi pelayan makanan di resto gitu jadi pelayan terus yang bisa menjaga keamanan itu ada juga robot yang mungkin kenapa Jepang bisa mencetuskan era society 4.0 itu ya karena mereka tuh telah mampu terus dalam segi digitalnya pun mereka emang sudah di atas rata-rata gitu. Ya mungkin itu Kang Haji. Tapi menurut Kang Lerin ya Kang, takut gak sih kalau misalkan semua diubah menjadi robot gitu? Kalau menurut saya mah ya kayak di film-film teh geuning. Ya kayak apa ya, revolusi robot gitu ya. Ada peperangan robot antar manusia, apa cuman khayalan saya doang gitu ya? Ya khayalan lah itu, anggap saja film namanya. Film. Nih Kang, ada yang terbaru nih Kang, informasi terbaru. Elon Musk gitu ya, sudah bisa memasukkan chip ke otak Kang. Apa? Chip ke otak. Chip ke otak? Ke otak manusia. Itu tuh baru-baru sekarang gitu. Mungkin bulan-bulan ini gitu ya. Itu tuh booming di internet Kang. Tentang Elon Musk telah berhasil memasukkan chip. Kenapa? Tapi itu tuh belum jadi robot gitu Kang. Jadi chip itu masuk ke otak saja sudah. Kalau misalkan berhasil, itu sudah alhamdulillah banget meren ya. Menurut orang Indonesia mah gitu. Kalau tidak berhasil gimana tuh? Nah, itu bisa kanker otak mungkin ya. Kanker otak? Bahaya. Iya, bahaya. Nah, itu tuh lagi booming di media sosial sekarang tentang Elon Musk telah berhasil gitu ya memasukkan chip. Mungkin ada riset-riset yang akan datang gitu. Mungkin chip itu bisa tuh dengan otak gitu. Jadi isu-isunya di internet itu yaitu Kang, di mana kita itu otak itu ya, kita tuh langsung membaca komputer gitu. Contohnya gini Kang, lagi mikirin nih di otak teh, aduh pengen ngechat mantan, tiba-tiba di handphone teh udah ngechat mantan, kangen gitu. Nah kayak gitu Kang. Berarti bener lah kata-kata tadi, seiringnya berjalannya waktu gitu zaman tuh bakal semakin berubah gitu ya. Yang tadi kan yang telah disampaikan yang dijelaskan oleh Kang Aja dari awal juga kan, yang belum ada listrik terus ada listrik ya, terus revolusi industri yang pertama tuh ya, terus jaringan, dan terus sekarang itu udah ada yang kayak gitulah, canggih sekali gitu Kang. Itu dibandingkan jaringan ke seluruh dunia pun udah mantap itu memasukkan chip ke dalam otak manusia. Ya kayak kita balik lagi lah ke zaman dahulu, telepon itu menurut zamannya gitu ya sangat-sangat mustahil gitu. Masa suara lewat udara gitu bisa masuk gitu, itu tuh mustahil bagi pada zamannya gitu. Bahkan ketika kita tarik lagi ke zaman sekarang gitu ya, malah lebih canggih lagi gitu. Kita bisa video call, bisa ngirim pesan tuh bisa 1 menit gitu. Mungkin tidak ada 1 menit gini, 1 detik lah, itu juga bisa kurang gitu, dipencet udah kekirim gitu ya. Itu sangat-sangat canggih gitu teknologi sekarang itu. Mungkin ini Kang nih dikutip dari Ega Briefing juga ya, Ega Briefing sama gitu ya. Mungkin di sini ada terangan kutipan era 5.0 merupakan era yang dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang tidak terpikirkan sebelumnya atau dianggap tidak mungkin terjadi. Kayak yang tadi gitu ya. Ya bagaimana gitu tanggapan Akang terkait era 5.0 itu dapat memberikan kenyamanan gitu bagi masyarakat ya, terutama pembahasan yang tadi di Jepang lah gitu. Gimana menurut Akang? Nyaman apa tidaknya gitu? Era 5.0 itu merupakan era yang dapat memberikan kenyamanan terhadap masyarakat. Bisa saja sih, setuju aja bikin nyaman ya. Soalnya kita tarik lagi ya, kita kan umurnya masih muda-muda gini kan ya. Bagaimana kalau kita tua gitu, udah sakit pinggang atau ya kekuatan energi kita itu sudah habis gitu ya. Jadi jalan juga, misalkan saya petani gitu ya, jalan-jalan saja sudah capek gitu. Terus apalagi harus pengurusin satu ladang sampai 10 ladang gitu ya, ladang petani. Nah, untuk kemajuan 5.0 yang telah diterapkan di Jepang gitu ya, menggunakan drone. Jadi kita cuma duduk doang gitu, drone yang jalan kan nyaman gitu Kang, bener tidak? Nah, mungkin itu bisa menjadi kenyamanan. Mungkin itu adalah satu contoh gitu ya. Bisa saja kedepannya lebih banyak lagi untuk kenyamanan yang lainnya gitu. Nah, kita tuh mungkin bertanya-tanya gitu ya untuk para pendengar ini gitu ya, bagaimana sih seharusnya PR menggunakan teknologi gitu Kang, seperti big data untuk mempermudah aktivitas PR gitu. Nah, perlu diingat bahwa aktivitas PR itu sangat luas Kang. Aktivitas PR yang mana dulu gitu? Siapa sasaran kegiatan PR gitu? Internal atau eksternal? Publik atau organisasi? Mungkin bisa saja negara gitu. Big data atau data apa yang dimiliki gitu. Seberapa besar informasi dapat pengumpulan datanya? Bagaimana caranya? Sedalam apa risetnya gitu.
Gimana tuh Kang kira-kira? Jadi dalam konteks Indonesia ini sangat Ya. unik, tidak bisa dibandingkan dengan negara lain, Kang. Ya, betul. Dan Indonesia tidak dapat juga meniru negara lain gitu, karena adanya perbedaan hakiki antara lain yaitu kesiapan perangkat. Nah ini perangkat kan, kesiapan perangkat kita tuh sudah tertinggal gitu ya. Kesiapan perangkat tuh ya, kita HP tuh masih ada yang Android, iPhone gitu ya. Ada yang nggak punya juga bahkan, terus ada yang HP jadul kayak Nah yang itu lo masih cenit-nit Nokia, lah. itu Nokia Kayak cenut-cenut kalau ya. Indonesia mah ya. Terus kan kalau di negara yang sudah menerapkan 5.0 itu, dia udah HP-nya pun ini Kang, hologram. Banyak lagi Kang gitu yang kemajuan kita tuh sudah tertinggal jauh, sangat-sangat jauh gitu ya. Terusnya kesiapan perangkat. Ya, selain itu apa Kang kira-kira? Ada juga SDM Kang, Ya. SDM kita itu mungkin gitu ya, bisa dikatakan itu ngeyel gitu. Kayak contohnya ya kasus penggunaan AI gitu ya. Nah contohnya salah satunya AI Kang. AI itu harusnya kan digunakan dengan sebaik-baiknya gitu, namun di Indonesia ini disalahgunakan gitu. Banyaklah di TikTok Kang yang menyalahgunakan aplikasi AI gitu. Terus yang selanjutnya itu yang bikin perbedaan dengan negara lain itu ya, itu pola pikir kan. Pola pikir susah gitu Indonesia teh ya, SDM dan pola pikir gitu Ya saling berkesinambungan lah ya, SDM sama pola pikir. Jika tidak ada SDM ya tidak ada pola pikir juga. Kalau misalkan kasarnya mah gitu ya, kalau misalkan SDM rendah, oh ya otomatis pola pikirnya juga pendek gitu, tidak berpikir untuk kedepannya gitu. Betul sekali. Nah big data juga harus digunakan Kang untuk mencari titik keseimbangan gitu. Jadi harus seimbang untuk menciptakan kedamaian dan suasana harmonis. Keserasian yang diperlukan, pengguna big data perlu dilandasi oleh etika juga Kang, dan kebijakan untuk tidak merugikan pihak manapun. Privacy right harus tetap diperhatikan. Ya Kang Aji, tadi kita tuh Kang Aji ya khususnya telah membahas tentang kesiapan peralatan perangkat. Perangkat. Terus Lupa. SDM dan pola pikir. Ya. Nah, mungkin ya yang kata tadi Kang Aji sampaikan juga tentang SDM manusia itu di Indonesia ya. SDM sumber daya manusia di Indonesia tuh tentang penggunaan AI tadi itu kan diaplikasikannya ke dalam hal-hal yang negatif gitu ya. Mungkin itu pun dalam pola pikirnya pun udah berantakan gitu dalam SDM tersebut. Aneh-aneh aja gitu warga Indonesia. Ada yang bilang mah warga Konoha katanya Indonesia tuh lucu gitu ya. Mungkin dalam hal tersebut pun kita jikalau kita menjadi seorang humas gitu ya, ya seorang public relation lah, gitu. Humas itu lah, kita tuh harus harus memiliki bekal dalam menghadapi tantangan di era IT 5.0 ke depan. Nah, masa depan public relation akan sangat berbeda kan dari zaman sekarang itu 4.0 ketika dihadapkan nanti ke zaman society 5.0 di 2030 ya. Ya, perkiraan 2030 menurut ilmiah gitu ya. Menurut ilmiah dan peneliti gitu. Nah, tidak lagi hanya soal era digital, namun dunia akan menuju ke era new digital. Banyak isu lah ya yang menyeruak mengatakan bahwa akan banyak profesi manusia yang tergantikan dengan robot. Jadi bagaimana gitu dengan humas? Nah gitu. Humas apakah akan tersingkirkan gitu kayak apa tidak gitu ya? Jadi apakah peran humas itu masih ada atau diganti oleh mesin gitu? Kalau menurut saya pribadi gitu ya, peran humas akan digantikan oleh mesin gitu ya. Bisa saja terjadi itu. Bisa saja tergeserkan peran humas gitu ya, diganti dengan robot. Ya tidak jauh seperti kita melihat tol gitu. Dulu kan ada yang kerja di depan tol kan. Sekarang tidak ada, cuman hanya security mengecek mesin-mesin gitu. Apakah terdapat trouble dalam mesin tersebut atau tidak gitu kan. Mungkin saja public relation atau humas bisa saja tergantikan. Jadi namun ada yang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Salah satunya ya kita public relation gitu ya. Kan kita tuh bisa memikirkan, oh ini orangnya seperti ini, orangnya seperti ini, karena robot itu tidak punya hati nurani. Nah itulah yang bisa yang membedakan peran humas dengan robot gitu. Bisa saja diterima, bisa saja tidak gitu. Yang menurutnya tidak itu adalah peran hati nuraninya gitu. Ya betul Bang Haji. Mungkin dalam perkataan Kang Aji tadi mungkin sedikit blunder ya. Mungkin sedikit blunder karena tidak bisa disamakan seorang humas sama seorang penjaga tol gitu. Beda peran enggak? Ya enggak apa-apa lah. Maksudnya 01. maksudnya tuh bisa
tergantikan atau tidak gitu kan, bisa saja gitu. Ya, bisa saja. Namun ada yang tidak bisa gitu, Ya, hati nurani gitu. ya betul. Mungkin sedikit benernya tadi membawa-bawa tentang tol, pegawai Iya, tol. iya. Ah, Itu ya. mah sebagai salah satu contoh. Ya. Kan saya telah Oh, iya, garis bawah betul. contohnya gitu. Betul. Iya, iya. Nah, menurut saya nih ya Kang Haji, menurut saya tidak, peran humas tidak akan tergantikan oleh mesin. Kenapa? Ya karena gitu, namanya juga PR gitu, public relation. Humas itu hubungan masyarakat. Jadi tugasnya tuh ya pastinya membangun hubungan kepada masyarakat yang sifatnya manusiawi. Tidak bisa tergantikan dengan robot. Ya tadi juga yang telah disampaikan oleh Kang Aji mungkin betul tentang ya hati nurani ya, yang tanda kutip ya. Mungkin manusia memiliki hati nurani dan nanti hubungan dengan masyarakat pun akan enak, beretika gitu dalam berkomunikasi, dalam menyampaikan sesuatu. Beda halnya dengan robot yang tidak mempunyai etika tadi menurut Kang Aji ya, itu mungkin betul sekali. Iya, iya. Nah, profesi humas pun public relation tuh bukan hanya sekedar menjalankan hal-hal yang praktikal gitu. Ya, seperti melakukan media monitoring, menyebarluaskan informasi, terus apalagi menganalisis gitu ya, menganalisis media dan menulis berita ya. Iya. Nah, lebih dari itu juga seorang public relation tuh Kang Haji harus bisa menjalin hubungan antar manusia yang berpatokan dari nilai dan norma yang dibeli masyarakat. Nah, oleh karena itu tadi alasan saya kenapa PR itu tidak akan bisa tergantikan oleh mesin, karena yang tadi Kang Haji kutip juga tentang hati nurani, yaitu yang harus bisa menjalin hubungan itu antar manusia, sesama manusia lah. Ya mungkin itu Kang Haji. Nah, Jadi itu udah lama banget gitu ya, pembahasan kita udah jauh sekali gitu ya, sampai ke negeri Cina. betul. Nah, untuk mempersingkat saja nih Kang ya, kita akan tutup di segmen selanjutnya gitu. Ya betul Kang Haji. Kesimpulan dari semuanya gitu. Untuk para pendengar gini, kita tuh udah membahas sangat-sangat jauh pembahasan kita gitu. Nah, jangan sampai terputus ya pembahasan kita. Kita ada pembahasan yang lain mungkin saja gitu ya. Bukan mungkin saja, tapi pasti ada pembahasan. Oh iya benar, karena zaman tuh terus berkelanjutan gitu ya. Ya betul Kang Haji. Nah Kang, kita kan udah bahas dari tadi nih ya tentang udah jauh banget gitu ya pembahasan kita. Ya gitu. betul Kang Haji. Dan sudah wow banget kita. Nah kita refreshing saja ya untuk lagu selanjutnya itu akan diputar oleh operator kita. Ya, gitu. menarik mungkin ya lagunya ya. Pokoknya mah yang menarik ya Kang Owi. Kita tunggu saja lagu ini. Pura hancur dibangun lagi, karena peradaban takkan pernah mati, walau diledakkan, diancam untuk diobati, karena peradaban berputar abadi, korban luka bakar busuk atau caci maki, karena peradaban. Kang tahu nggak sih Kang tantangan kita untuk di era 5.0 ya? Ya. Tahu nggak Kang tantangannya? Sebagai apa? Nah, Sebagai PR. Tantangan PR di era new digital itu ya, 5.0 itu ya. Ya mungkin sebagai seorang komunikator kita tuh harus bisa menjalin hubungan dengan para stakeholder gitulah, dengan masyarakat lain, hubungan yang baik. Terus kita juga di era society 5.0 itu akan menghadapi masyarakat kritis dan akan menghadapi masyarakat menuntut gitu, yang mana permintaan masyarakat akan semakin beragam, tidak lagi seragam Kang Haji ya. Nah, perubahan lain pun yang terjadi adalah jika sekarang seorang PR masih diselimuti dengan bayang-bayang senioritas nih ya, Kang Haji ya, tentang jam terbang lah, karena di dunia pekerjaan kan banyak sekali gitu yang saya tuh merasa senior gitu ya. Saya tuh jam terbangnya lebih tinggi daripada Anda, misalkan Kang Haji masih junior saya, misalkan Kang Haji bisa apa sih? Karena Kang Haji masih junior gitu. Saya senior. Nah, harusnya mengajarkan gitu ya. Aduh. Betul, karena di masa mendatang untuk menanggapi era society 4.0 itu, ketentuan seperti itu tuh sudah tidak berlaku senioritas itu Kang Haji. Yang ada yang nantinya tuh yang harus diterapkan tuh itu kolaborasi antara junior dan senior. Nah, kolaborasi itu akan menjadi kunci perkembangan humas dimanapun berada, baik di perusahaan ataupun ya di perusahaan-perusahaan lain lah. Nah, senioritas atau jam terbang itu tidak lagi relevan lah bagi
seorang PR nantinya, karena eranya akan berganti dengan kolaborasi. Ya kalau misalkan butuh contoh gini ya, Kang Haji, ya misalkan senior itu yang paling tahu lah atas segalanya karena jam terbang tadi, terus junior juga merasa paling mengerti soal teknologi dan tren karena emang apa ya, zamannya generasi milenial atau generasi Gen Z gitu sebutnya ya, yang serba paham tentang ya aplikasi tertentu, terus dunia digital tertentu kayak tadi yang kita telah sampaikan tentang AI dan lain-lain ya. Nah itu tuh harus punya kontribusi yang sama, jadi mereka tuh junior dan senior itu saling melengkapi, saling berkolaborasi agar terciptanya nanti perusahaan yang baik lah. Nah mungkin itu Kang Aji. Oke, nah Kang, gimana nih pembahasan kita kali ini nih Kang? Menyenangkan nggak sih Kang? Ya menyenangkan ada. Khawatir juga ada gitu ya. Betul. Karena ini berurusan dengan peradaban yang dimana menyangkut seluruh umat manusia gitu. Karena peradaban lagu itu pernah mati. Betul. Peradaban tidak akan pernah mati. Peradaban terus berlanjut. Iya. Terutama kita sedang hidup di era 4.0 menuju 5.0 gitu. Peradaban yang ya 180 derajat berubah gitu. Apakah bisa diterima oleh masyarakat atau tidak, terutama di Indonesia ya. Thank you nih untuk para pendengar penggelas podcast kita gitu ya, Jendela UMB. Mungkin ini yang kami sampaikan, jika ada kurangnya mohon maaf gitu ya. Jika ada benarnya mungkin kita akan podcast lagi untuk selanjutnya. Betul, semoga berlanjut podcast kita gitu ya. Ya betul Haji. Sampai jumpa and bye bye. See you next podcast. Siap.